tahu ya, pesuruh masjid dengan pengurus masjid lain, beda banget ya. Kalau pesuruh itu lebih rendah, jadi lu jangan sok-sokan lo. Jamal, gua sengaja datang kemari nyari lu. Emangnya ada kepentingan apa Pak Muhyiddin sampai mencari aneh? Sebelumnya saya minta maaf Pak Ustadz. Saya bukan tidak menghormati Pak Ustadz, tapi saya memang perlu bicara sama si Jamal supaya si Jamal tidak salah langkah. Silakan aja Ji, selama itu membawa kebaikan buat si Jamal. Mal, apa maksud lu sok ikut campur soal tanah wakaf masjid? Maaf Pak Haji, Aneh bener-bener gak ngerti apa yang diomongin sama Pak Haji. Udah deh, kalau lu berterus terang, gua mungkin lebih mudah memaafkan lu Jamal. Ada apa dengan urusan tanah wakaf Pak Haji? Gini Pak Ustadz, tanya sendiri deh sama si Jamal. Sebenarnya apa rencana si Jamal itu sok membantu mengurus tanah wakaf? Padahal dia tidak dapat tugas khusus dari pengurus masjid. Pak Haji, Aneh itu sebenarnya cuma diminta tolongin sama Bang Mali sama Bang Tarbiji itu untuk membantu mengurus tanah wakaf itu. Mal, Mali sama Tarbiji itu bukan siapa-siapa dalam pengurusan masjid. Dia nggak punya wewenang apa-apa. Pak Ustadz, sekarang ini sudah saatnya kita minta kepada seluruh pengurus masjid supaya memecat si Mali sama Tarmiji sebagai pembantu kebersihan masjid. Maaf nih Pak Haji, setahu Aneh itu si Mali sama si Tarmizi kan suruhannya Haji Sulam. Mereka punya utang, kagak bisa bayar, terus nembusnya dengan bekerja membersihkan masjid dan tanah wakaf. Jadi kalau menurut Aneh, lebih baik Pak Haji ngomong dulu deh sama Haji Sulam. Ngapain juga saya bicara sama Haji Sulam? Dia kan bukan pengurus masjid. Dia sama haknya sama Mali sama Tarmiji. Dan soal si Jamal, saya pengen tanya terus terang. Apa sih niat Jamal sebenarnya? Pertama sok mengurusin masjid, mau ngeramein masjid. Yang kedua mau PDKT sama Rumana. Nah, yang ketiga mau sok campur soal tanah wakaf. Nah, ketiga-tiganya itu ada sangkut pautnya sama gua. Mal, coba ente jelasin sama Pak Haji Muhyiddin supaya kagak terjadi prasangka atau salah paham antara ente sama Haji Muhyiddin. Pak Haji, Aneh itu hanya menjalankan perintah Allah sesuai surah yang Aneh baca, yaitu surah At-Taubah ayat 18 yang berbunyi seperti ini. Hanya merekalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Merekalah orang-orang yang termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk. Iya, itu kan urusan lu sama Allah. Dalam pengurusan masjid, mestinya ada basa-basinya dong. Untuk ngasih tahu ke pengurus masjid. Dibolehkan atau tidak, itu hak pengurus masjid. Itu juga Aneh baca di surat Al-Baqarah ayat 114 Pak Haji, yang bunyi terjemahannya seperti ini. Siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Tidak sepatutnya mereka masuk ke dalam masjid Allah kecuali mereka memiliki rasa takut kepadanya. Di dunia mereka mendapat hina, dan di akhir mereka akan mendapatkan siksa yang berat. Nauzubillah min dzalik. Sialan nih anak. Sok ngayat melulu sama gua. Gawat juga gue. Kalau diserang terus-terusan pakai ayat, bikin gua gelisah aja. Maaf Pak Haji, yang Anda tangkap ini semua adalah kesalahpahaman semata. Jadi Anda minta Pak Haji jangan gegabah dulu. Rasanya Anda kagak perlu menjawab deh. Soalnya jawaban si Jamal tadi rasanya sudah lebih dari cukup. Karena dasarnya adalah Al-Quran. Kecuali kalau Pak Haji ingin membantah firman Allah itu. Ini bukan soal bantah-membantah Pak Ustaz. Sebenarnya saya ingin meluruskan si Jamal aja nih. Jangan sampai dia salah langkah. Jadi kira-kira menurut Pak Haji jawaban si Jamal tadi masih salah langkah apa kagak? Kalau menurut Anda sih kagak tuh Ji. Itu kan karena Jamal itu ponakan antum. Tapi sudahlah. Gua malas ribut.
Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini, Mal. Sebenarnya Ani sama Umi pengen ngobrol sama ente. Terus terang aja, keletakan Haji Muhyiddin tadi pagi itu agak mengganggu perasaan Ani sama Umi. Iya Jamal, Umi kagak mau Jamal yang baru tinggal di sini tuh kenapa-napa. Dan Umi takut, Jamal kan tahu sifatnya Haji Muhyiddin tuh seperti apa. Dia tuh kalau nggak suka sama orang, dia bisa melakukan hal apapun. Iya, Ustadz, Umi. Ane minta maaf kalau emang apa yang udah Ane lakukan itu membuat Umi sama Ustadz itu terpojok. Menurut Ani, Mal, apa yang ente lakuin itu udah baik, bahkan sangat baik. Terus terang, Ani dukung 100%. Tapi masalahnya, kagak semua orang bisa nerima kebaikan itu sebagai kebaikan. Memakmurkan masjid dan mengurus tanah wakaf itu perbuatan mulia. Apalagi masjid dan tanah wakaf itu kan milik bersama. Terima kasih, Ustadz. Iya, Mal. Untuk soal itu, Ane masih bisa punya alasan. Tapi kalau urusan si Rumana, rasanya lebih baik dijauhin aja dah. Soalnya, seperti yang Ane bilang tadi, kagak semua kebaikan itu bisa ditanggapin orang dengan baik. Ustadz, Ane itu sama sekali nggak ada niatan untuk mendekati Rumana karena kesenangan semata. Ane itu cuma ingin ngebantu Rumana untuk bersedekah ilmu dengan anak-anak yang kurang beruntung itu. Bukan itu hal yang baik, Ustadz. Ane paham betul maksud ente, Mal. Tapi seperti yang Ane bilang tadi, kagak semua orang bisa menerima itu sebagai kebaikan. Ane itu cuma ingin mencari ridho Allah dengan berbagai jalan yang mulia, Ustaz. Ya, tapi Ane baru sadar. Ternyata semua niat baik itu nggak selalu mendapat tanggapan yang baik. Iya, Mal. Baiklah, kalau emang apa yang udah aku lakukan membuat Umi sama Ustadz itu terpojok, lebih baik aku mulai sekarang berhenti mengajar. Lagian, niatan baik itu kan gak harus merugikan orang lain. Iya Jamal, insya Allah kalau kita mencari ridhonya Allah, pasti banyak jalan. Ente masih muda, Mal. Masih banyak kesempatan untuk menimba ilmu di jalan Allah. Rintangan ini jangan dijadikan penghalang, tapi jadikan pemicu supaya ente lebih semangat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Amin, ya Allah. Loh, Encing sama Ki nggak ikut ini apa ngecek tanah wakaf? Astagfirullahaladzim. Gue lupa. Friend, pengukurannya sekarang nih. Kita ke sono. Rom, gue cabut ya. Hati-hati ya, Cing. Ki. Bro, jangan cepet-cepet dong bro, gue capek nih. Ah, kalau pelan-pelan ngukur tanahnya kelar cuma. Gue paham, tapi kan ampas gue Senin Kamis bro. Aduh, gimana sih, friend? Katanya bekas jawara, jalan gitu aja ngos-ngosan. Jawara sih jawara, yang namanya aki-aki napasnya kan tinggal sisa bro. Ya udah cepetan, cepetan. Mut, lu mah babe ngapain kemari? Aduh, nggak ada urusannya sama lu. Friend, lupa dia. Bang, ayah masih punya hak juga sama nih tanah. Jangan belaga lupa deh. Iya, gua tahu. Tapi ngapain lu masalahnya kemari? Hah? Ntar ribet nih. Terserah ayah, mau kemari, mau kagak. Kaki-kaki sendiri ini. Panas ya? Apaan? Kenapa di tanah wakaf jadi banyak orang begitu, Ji? Iya ya, mah.
Tuh ngapain tuh orang-orang pada ngumpul di situ? Mali, jangan-jangan mereka mau ngerusak tanah yang tiap hari kita bersihin. Wah, kagak bener dong nih kalau begini caranya. Ayo kita kesana yuk. Yuk, samperin yuk. Mon, kalau lu pengen tahu hasilnya, ntar aja deh abang ceritain di rumah ya. Nah, sekarang lu pulang aja deh, sono. Ya, dia ngusir. Nggak mau. Ayo pengen lihat langsung sendiri hasilnya kayak apa. Ah, terserah lu lah. Payah gua ngurusin lu. Assalamualaikum, Pak Haji. Salam. Ini lagi berdua datang. Ngapain lu kemari? Ya, tadinya kita mau ngambil pacul yang ketinggalan, Pak Haji. Tapi setelah kita tahu di mari ada rame-rame, kita berdua juga heran. Kenapa pengurus masjid pada ngumpul di mari? Apa pengurus masjid kagak percaya lagi sama kita berdua? Kita kan ngerjain tanah wakaf ini yang terbaik. Terbaik apaannya, ha? Mali, Tarmiji, gua kagak suka sama lu, ha? Lu tiba-tiba sok sinis sama pengurus masjid. Asal lu tahu ya, pesuruh masjid dengan pengurus masjid lain, beda banget, ya. Kalau pesuruh itu lebih rendah, jadi lu jangan sok-sokan lo. Gua tahu nih, masalah sebenarnya sumbernya dari mana gua tahu. Ini pasti sumbernya dari si Sulam. Coba kalau si Sulam lebih bijaksana, kagak sembarangan dia minta Mali dan Tarmiji ngurus masjid. Tentu kesan pengurus masjid kagak segini rendah.